Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to Iqbal Channel. Kembali kita sama-sama reaction hal-hal menarik dan unik dari negara Brunei Darussalam. Event kerajaan His Majesty Brunei pertama kali dalam sejarah ya, mengundang langsung Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad Batubara di event Isra Mi'raj di tahun 2025 ini, dan di mana ketika tema majelis sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara tahun 1496 Hijrah ialah sembahyang mencerdaskan minda, dan dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dan kementerian-kementerian di Kabinet Kerajaan His Majesty Brunei. Dan kali ini kita bisa menyaksikan bagaimana Bahduli yang Maha Mulia Baginda Sultan ya berkenan menerima langsung Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad Batubara ini dari Republik Indonesia, dan juga sangat fasih berbahasa Melayu karena memang asal beliau dari Kepulauan Riau ya. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana His Majesty Brunei sangat-sangat menghormati keilmuan dan juga adab daripada Tuan Guru UAS ini. Ustaz Abdul Somad sangat-sangat digemari, diminati, disukai di negara Darussalam. Dan ini bukan hal pertama ceramah beliau di negara Darussalam, sudah berkali-kali, dan tidak hanya tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya pun telah melakukan takbir akbar dan safari dakwah di masjid-masjid besar ya. Dan ini menjadi sejarah pertemuan pertama bersama dengan Kebahduli yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzatin Wadaulah, dan juga pertama kali juga bersama dengan Royal Family ya, bertemu pertama kali langsung ya di event besar peringkat negara Royal Family, diantaranya Duli yang teramat mulia Paduka Sri Pangeran Muda Mahkota. Dalam ceramah khas, Profesor Ustaz Dr. Haji Abdul Somad dari Republik Indonesia antara lain menekankan bacaan dan pergerakan tertentu dalam sembahyang dapat mencerdaskan minda. Ada 3 kerja minda. Yang pertama mengingat, yang kedua berfikir, yang ketiga sadar. Salat tidak hanya menajamkan minda, tapi juga mencerdaskan yang disebut dengan intelligent quotient, tapi juga emosional. Emosional seorang muslim, dia marah, dia ingin berduka, dia bersusah hati, semua kesusahannya sudah dia limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ibadah, semakin lama solat khusyuk, semakin cerdas fikiran akal budi manusia, karena dia sedang bersama dengan Allah dan dia sedang mengucapkan salam di hadapan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kemudian alladzi anqadha dhahrak, semua yang membebani pundakmu, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan mengangkat namamu, kami akan membuat engkau selalu dikenang sepanjang zaman. Kalaupun ada kepayahan, kesusahan, kesulitan hidup, maka sesungguhnya 2 kali Allah mengulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kepayahan itu ada kemudahan, di dalam kesusahan itu ada kebahagiaan. Fa idza faraghta fansab, kalau engkau selesai dari satu ibadah, jangan lupa, jangan lalai, fansab, pindahlah ke ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab, jangan lupa selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia pun salah, diambil dari kata salah. Salah maknanya tulang belakang yang membengkok dan membungkuk. Salah maknanya membengkokkan tulang belakang menghadap Allah. Saat itu seorang hamba membungkuk kepada Allah dan dia berkata, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Selepas itu dia angkat kepalanya dan berkata, Sami'allahu liman hamidah. Selepas tulang belakang itu lurus kembali, lalu dia ucapkan dalam mazhab Syafi'i, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Selepas itu 7 anggota badannya dia lekatkan ke tanah
dua ujung kaki, dua lutut, dua tapak tangan, satu kening. Di saat itu dia berkata, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apa kata Nabi SAW? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba sangat dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Disitulah letak keadilan Allah. Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah ketika dia di Makkah, menangislah orang miskin. Bagaimana dia boleh sampai ke Baitullah? Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang di padang Arafah, betapa orang susah tak mendapatkan kemuliaan itu. Tapi betapa adilnya Allah. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Yang miskin dan yang kaya, rakyat jelata siapapun jua, boleh menempelkan keningnya ke lantai dan berbisik. Kalau makhluk di bumi tak ada lagi tempat mengadu, kawan sudah menjadi lawan, sahabat menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, maka saat itu berbisiklah ke tanah, maka malaikat di langit akan mengabulkan segala doa-doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Di saat duduk di antara dua sujud, itulah doa yang paling panjang. Walaupun duduk antara dua sujud itu paling pendek dalam sembahyang, tapi sesungguhnya seorang mukmin doa yang paling panjang, 8 permohonannya kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah doa yang paling panjang. Dalam tegak, dalam ruku', dalam sujud, tak ada permohonan sampai 8 permohonan itu duduk di antara dua sujud. Tapi banyak orang tiada menggunakan minda untuk mengingat apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu di sujud terakhir dia berkata, meminta kepada Allah. Kalau dia boleh menggunakan bahasa Arab, dia mengadu kepada Allah. Kalau dia tanpa guna bahasa Arab, dengan guna bahasa apapun Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Selepas itu, selepas bermunajat, dia lepaskan segala kepayahan, kesulitan, kesusahan hidupnya. Setelah itu dia pun menyaksikan mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Alusi, disebutkan juga oleh Imam Badruddin Al-Aini, disebutkan juga oleh Imam Al-Qastullani, disebutkan juga oleh Imam Asy-Sya'rani. Riwayat ini masyhur dalam kitab-kitab tafsir dan tasawuf. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Semuanya milik engkau ya Allah. Lalu kemudian apa kata Nabi selepas berkata at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah? Allah menjawab ucapan itu dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kerahmatan, keberkahan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Rasulullah, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nabi tidak ingin salam itu hanya untuk dirinya, dia ingin salam itu melimpah. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Setelah itu semua malaikat-malaikat bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu hanya dapat difahami oleh orang yang mindanya hidup, mindanya cerdas. Setiap hari dilatih, dibiasakan. Pada saat itu dia sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau bukan bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang-orang yang ketika engkau bersama dengan mereka, hatimu sejuk, selalu berasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai dia cukup dengan salawat Ibrahimiyah, dengan menyertakan nama Nabi Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi seorang muslim ingin sembahyangnya sempurna, dia memperakui segala khilaf silap salahnya,
dia berkata, Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Selepas itu dia memohonkan sebagaimana riwayat dalam Sahih Muslim, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Selepas itu dia tutup dengan memohon kepada Allah, Allahumma a'inni, tolong hamba, ala zikrika, supaya hati selalu berzikir, wa syukrika, selalu bersyukur, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Selepas itu dia pun keluar daripada solatnya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Selepas itu dia katakan, Assalamualaikum warahmatullah. Pada saat itu semua beban hidup, fikiran, kepayahan, kesusahan lepas, kerana dia sedang bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat tidak hanya menajamkan minda, tapi juga mencerdaskan yang disebut dengan intelligent quotient, tapi juga emosional. Emosional seorang muslim, dia marah, dia ingin berduka, dia bersusah hati, semua kesusahannya sudah dia limpahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkanlah dada hamba, berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diminta dia sudah diberi. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim sudah berserah diri kepada Allah, selepas salat dia tetap mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mengapa dia beristighfar? Dia bukan minum khamar, dia bukan melakukan perbuatan maksiat, dia baru saja keluar daripada solatnya, aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Tapi kenapa dia mengatakan astaghfirullah? Begitulah seorang muslim, dia sadar dalam solatnya dia lupa, dalam solatnya dia lalai. Orang Melayu mengatakan khusyuk itu macam meniti pematang di tengah sawah. Seorang petani selepas memanen padi, dia pun memikul padinya di atas pematang yang licin, tanah liat di tengah sawah. Kadang terjatuh ke kanan, dia bangkit lagi. Kadang terlepas kaki ke kiri, dia tegak kembali. Begitulah menjaga kekhusyuan. Selepas itu dia sedarkan dirinya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selepas itu dia berzikir, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Selepas itu dia berdoa, ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa, yang berdoa dan yang mengaminkan sama-sama dapat pahala. Hari ini banyak orang tidak lagi mahu berdoa selepas sembahyang, meninggalkan masjid, padahal itu adalah satu saat, suatu waktu yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu mustajab untuk berdoa. Maka ketika imam membaca, sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua sudah dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa hanya Nabi Musa, Nabi Harun hanya mengaminkan. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Jibril berdoa, Nabi Muhammad SAW mengaminkan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turun dari mimbarnya. Dari lantai aras yang pertama Nabi mengatakan amin, yang kedua Nabi mengatakan amin, yang ketiga Nabi mengatakan amin. Sahabat bertanya, lima fa'alta ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali, tapi kami tak mendengar ada satupun yang berdoa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya baru saja mendengar malaikat Jibril berdoa, 3 doa Jibril. Bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Yang kedua, bu'adan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah, binasalah orang yang berjumpa dengan ayah ibunya tapi dia tidak berbakti kepada mereka berdua sehingga dia tidak masuk surga. Maka Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika, celakalah orang yang ketika disebut namamu
tapi dia tidak mahu berselawat kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi mengatakan amin. Sejajar dengan ini, minda yang sihat akan setentunya dapat memelihara agama dan menepis sebarang percobaan untuk memperalatkan dan menyalahgunakan agama Islam khususnya untuk kepentingan pribadi. Baru-baru ini kita juga bisa menyaksikan ya bagaimana His Majesty Sultan Brunei berkenan menerima langsung daripada penceramah khas dari Republik Indonesia yang sangat terkenal dan diminati ceramahnya, tazkirahnya, dan diterima di semua kalangan, yaitu Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad Batubara. Beliau berasal dari Kepulauan Riau di Republik Indonesia dan sangat fasih berbahasa Melayu, yang mana juga dalam khas ceramahnya kali ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan sembahyang mencerdaskan minda. Majelis sambutan Isra dan Mi'raj Peringkat Negara bagi tahun 1446 Hijrah ini sangat-sangat menjadi sorotan ya, karena sangat-sangat langka dan bersejarah. Kita bisa menyaksikan langsung ceramah khas daripada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad ini, dan ini bukan pertama kali berada di Brunei, sudah berkali-kali dan juga beberapa tahun sebelumnya juga telah sering datang dan berceramah, tazkirah di masjid-masjid besar, di masjid-masjid negara yang ada di Negeri Darussalam ini. Tetapi ini adalah pertama kali bertemu dengan Baginda Sultan ya, His Majesty Wahdul Yang Maha Mulia, dan alhamdulillah kita bisa menyaksikan keakraban, kemesraan, dan juga kita mendapatkan ilmu. Semoga juga terus ke depannya lagi ilmu-ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memberkati majelis dengan doa-doa selamat, dan tentu kita doakan semoga Baginda Sultan terus Allah peliharakan Baginda Sultan, Allah jaga, Allah pelihara Baginda Sultan beserta ahli kerabat diraja, dipanjangkan usia Baginda, diberkahi usia Baginda, dan kekal koral memerintah negara Darussalam, serta Baginda juga terus bisa menegakkan syariat Islam dan menjaga syiar-syiar Islam ke depannya. Dan untuk kita semua yang bisa menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajat kita semuanya. Bagaimana pendapatmu tentang keakraban dan juga kemesraan yang kita bisa lihat, pertemuan yang bersejarah antara Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad Batubara ini bersama dengan His Majesty Brunei serta dengan Royal Family kerabat diraja di event yang sangat-sangat besar di peringkat negara ini. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih menonton sampai akhir. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.